segala gelar, sebutan, atribut yang terbaik. Rahim terhadap seluruh alam semesta, yang kasih sayangnya begitu luas, bukan saja meliputi binatang-binatang yang tidak berdaya karena sederhana bentuk tubuhnya, kasih sayangnya pun bahkan tetap sampai kepada kita yang banyak bermaksiat, yang banyak berdosa, yang banyak mengkhianati Allah, yang seringkali zikir di mulut tidak sesuai dengan kolbu kita, tidak sesuai dengan perilaku kita. Kasih sayang itulah yang menyebabkan Allah tetap selalu menerima tobat dari kita semua. Kasih sayang yang bahkan Allah tebarkan kepada orang-orang munafik. Kasih sayang yang bahkan Allah tebarkan kepada orang-orang yang kafir sekalipun. Bahkan orang-orang yang zalim, sudah kafir, zalim, pun Allah masih buka rahmat sehingga mereka masih bisa hidup, mendapatkan rezeki, bisa bersenang-senangan dengan keluarga. Ar-Rahman-Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Dialah pemilik kekuasaan, dialah raja hari hakiki akhirat, dan beliau yang maha menentukan kehidupan di akhirat nanti. Apa-apa yang kita merasakannya kurang adil di muka bumi, dialah yang akan memperlihatkan pembalasan dan keadilannya di akhirat. Karena itu sangat wajar kita selalu tanamkan pada diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, Engkau yang Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Engkau yang penyandang segala sebutan, gelar, pujian, atribut terbaik. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang, yang bahkan kasih sayangmu meliputi orang-orang zalim, orang-orang kafir sekalipun, apalagi kita yang sering lengah dan maksiat. Engkau yang pemilik kekuasaan di hari akhirat, iyyaka, hanya kepada Engkau na'budu, kami mengabdi, menyembah. Kita tidak akan menyembah, kita tidak akan memberikan pelayanan, kita tidak akan memberikan servis, kita tidak akan memberikan dedikasi hidup kita ini kecuali kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan kami itu hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Dia. Sadar bahwa kita pun banyak menghadapi cobaan, dan seringkali cobaan itu datang dari diri kita, kesoktahuan, kesombongan, sikap egoisme yang kuat, dorongan gejolak-gejolak hawa, dorongan-dorongan biologis. Sadar bahwa hidup ini penuh ujian, maka kita selalu memohon, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Engkau yang Tuhan alam semesta, pengendali langit dan bumi. Wahai Engkau yang penyandang segala gelar, sebutan, atribut terbaik. Wahai Engkau yang kasih sayangmu melebihi langit dan bumi. Wahai Engkau penguasa hari kemudian. Wahai Engkau yang selalu kami sembah dan kami minta pertolongan, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan selalu kepada kami, tunjukkan selalu kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Kau limpahkan sebagai nikmat, yang telah Kau berikan sebagai sebuah kenikmatan. Jalan itu adalah nikmat, jalan itu Engkau limpahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, telah Kau limpahkan kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hidayahkan kami jalan yang lurus, jalan lurus yang pernah Kau berikan pula kepada mereka. Hidayah jalan lurus yang pernah Kau berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Limpahkan pula kepada kami, tunjukkan pula kepada kami. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan Kau tunjukkan kami, jangan Kau tunjukkan, jangan Kau perlihatkan, jangan Kau buat pada diri kami ada keinginan dan kecenderungan jalan yang al-maghdub, orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, dan orang-orang yang sesat.
Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari dimurkai oleh Allah. Semoga kita terhindar dari ketersesatan. Amin. Saudara sekalian, bulan Sya'ban sekaligus juga menjelang pemilu. Tadi malam asisten saya nanya, Pak, pemilu besok yang Anies harus pilih siapa? Tadi doanya udah busuk, terus sekarang jadi ketawa. Pemilu ini urusan dunia, tetapi kita melihatnya bukan semata-mata sebagai makhluk dunia. Mudah-mudahan dengan talqin zikir yang kita peroleh dari guru musik dan riyadhah rohaniah itu, kita sudah masuk kategori rijalullah, orang-orangnya Allah. Jadi meskipun pemilu ini urusan duniawi, kita melihatnya bukan dari mata sebagai manusia dunia semata, tapi kita melihatnya sebagai rijalullah. Karena itu sebenarnya pemilu ini ujian juga bagi kita para rijalullah. Ujian di mana? Apanya yang diuji? Yang diuji adalah sejauh mana kita menjaga, mampu membersihkan kolbu kita, sehingga betul-betul kolbu ini bersih dari interferensi, dari cemaran, dari kontaminasi, dari gangguan-gangguan al-hawa, dorongan-dorongan biologis, sehingga betul-betul kolbu ini bersih dari dorongan-dorongan hubud dunia, kecintaan pada dunia. Sehingga kolbu ini menjadi bersih dari pengaruh-pengaruh apa kata orang, hoax atau tidak hoax dari medsos. Sehingga betul-betul kita bisa jaga kebersihan kolbu ini, sehingga kolbu ini betul-betul hanya bisa menangkap hidayah dari Allah. Jadi pemilu ini adalah ujian juga buat orang tarekat. Maka saya bilang kepada asisten saya tidak akan jawab. Yang mana yang harus dipilih? Saya bilang saya tidak akan jawab. Soalnya kalau saya jawab, kamu pasti terpengaruh oleh saya. Senioritas saya lebih senior, berpengaruh. Saya merusak kamu. Itu ujian untuk kamu. Kamu sendiri jaga kebersihan kolbumu. Bersihkan kolbumu dari hawa nafsu. Bersihkan kolbumu dari hubud dunia. Bersihkan kolbumu daripada lebih mendengar suara-suara apa kata orang daripada menangkap dan mendengar suara lagi. Itu ujian buat kamu. Saya nggak akan jawab. Nanti kalau Prabowo kalah bagaimana? Nanti kalau Kiai Ma'ruf Amin kalah bagaimana? Menang kalah bukan kita yang menentukan. Siapa yang bakal jadi presiden sudah ada ketentuannya, takdir Allah di Lauhil Mahfuz. Ini pandangan orang tarekat. Jadi nggak usah ngotot. Udah ada takdir di Lauhil Mahfuz. Pemilu itu bukan buat ngotot-ngototan. Pemilu itu adalah ujian buat kita. Apakah kamu bisa tetap membersihkan kolbumu dari gejolak hawa? Apakah kamu masih bisa membersihkan kolbumu dari egoisme, kesoktahuan? Apakah kolbumu masih bisa kamu bersihkan dari hubud dunia, kecintaan, keterpakuan pada dunia? Apakah kamu masih bisa membersihkan kolbumu dari cemaran-cemaran kontaminasi? Apa kata orang, berbagai macam pendapat dan analisis? Apa kamu bisa membersihkan kolbumu untuk tetap mendengar? Ujiannya di situ. Siapa yang bakal jadi presiden? Takdirnya udah ada di Lauhil Mahfuz. Ujian di kita. Itu. Jadi mau pilih siapa besok? Ya terserah. Masing-masing punya kolbu, punya hati nurani. Itu. Tapi kalau yang kita pilih ternyata kalah, berarti kita masih kotor nih Pak. Ternyata kita salah pilih. Begitu. Tidak juga. Terus kalau yang kita pilih menang, oh berarti kita benar dong nih rijalullah.
Tingkatan kita udah di atas, kita bisa nangkep isyarat langit, makanya kita pilih bener. Kita lebih suci dari yang lain. Kagak juga. Kok begitu? Karena memang kalaupun yang Anda pilih benar, kalaupun Anda yang pilih benar, bukan berarti kita sudah lebih tinggi bisa menangkap suara langit. Kalaupun yang Anda pilih juga kalah, bukan berarti wah ternyata bukan langsung begitu artinya, meskipun bisa jadi juga begitu. Tapi juga tidak berarti harus pasti begitu, tidak pasti begitu, ya. Nah, karena memang harus ada yang seperti itu. Nah, buktinya setan tetap harus ada kan, dan Allah tetap takdirkan ada setan. Nah, sebab adanya setan itu justru untuk menjadi lawan tanding bagi orang-orang beriman yang baik. Kalau tidak ada setan, tidak ada tantangan, tidak ada godaan, perjuangan menjadi tidak menarik. Karena perjuangan tidak menarik, tidak menantang, maka hadiahnya pun kecil. Karena ada setan, tantangan menjadi berat dan menarik. Kalau orang bisa memenangkan pertandingan itu, maka surganya menjadi lebih tinggi. Karena itu setan tetap harus ada di dunia ini. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apapun yang Allah cipta menjadi sia-sia. Semua tetap ada. Begitu. Nah, jadi semua ini ujian. Siapa yang dipilih? Terserah. Hanya yang paling penting, saya dari berangkat juga mikir bagaimana saya memberikan ilustrasinya ini. Saya takut salah gitu. Tapi benar kok, maksud saya itu serahkan kepada kolbu masing-masing itu. Serahkan pada kolbu masing-masing. Tetapi saya memberikan ilustrasinya bagaimana itu yang saya sering pusing juga. Itu ya. Karena sesungguhnya hidup manusia itu kan tidak lepas dari dua dimensi. Pertama adalah dimensi vertikal, karena bagaimanapun kita ini hamba Allah, makhluk Allah. Bagaimanapun kita ini makhluk Allah, hamba Allah. Karena itu sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban vertikal. Punya kewajiban untuk selalu menjalankan peran sebagai hamba Allah. Menjalankan peran sebagai hamba Allah. Sebentar saya buka filenya dulu. Sebenarnya udah pada faham sih, udah pintar-pintar semua kok. Tapi biar lebih jelas. Ya. Nah, kewajiban kepada Allah itu karena status kita adalah sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai abdun, sebagai hamba. Sebagai abdun, tugas kita adalah ibadah. Sebagai abdun, tugas kita adalah ibadah. Abdun dalam bahasa Inggris bisa diartikan juga servant, pembantu, pelayan, sahaya, budak. Itu. Maka ibadah berarti juga servanthood. Servanthood itu kepelayanan, kehambaan. Itu. Ada juga yang mengartikan berasal dari kata abada. Abada itu to serve, melayani. Maka ibadah service. Ibadah itu service, pelayanan, boleh juga. Servanthood, kepelayanan, boleh juga. Tetapi juga sebagai hamba Allah, kita adalah hamba Allah yang dihadirkan di muka bumi dengan tugas sebagai khalifah. Hamba Allah yang dihadirkan di muka bumi dengan tugas, dengan misi sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah. Itu. Dari kata khalifah yang bermakna wakil, juga bermakna kepenguasaan, muncul istilah khilafah. Makanya kemarin ketika ribut-ribut ini konflik antara Pancasila, pendukung khilafah, itu diketawain ya.
Kami di Majelis Ulama juga membahas, jangan gunakan istilah itu. Karena istilah khilafah itu adalah bentuk dari fungsi khalifah. Khalifah itu nama pelakunya dan khilafah nama kelakuannya. Ayatnya jelas dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini, di bumi ini ada khalifah. Seorang khalifah melakukan tugas dan fungsinya khilafah. Meskipun istilah khilafah secara letterlek, secara harfiah tidak ada di dalam Quran, tapi istilah khalifah ada dalam Quran. Dan itu adalah bentuk turunan. Ada pelakunya, ya ada kelakuannya, gitu. Pelakunya disebut, kelakuannya tidak disebut, nggak apa-apa. Tapi itu sudah otomatis melekat. Jadi sebagai khalifah, tugasnya adalah khilafah. Khilafah itu kepemimpinan. Bahwa khilafah yang diinginkan bagaimana diwujudkan di muka bumi, ini ditafsirkan. Dalam tafsir inilah terjadi ijtihad. Setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah selain Nabi Allah juga khalifah, dan kita ikut. Tapi kekhalifahan atau kekhilafahan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kekhilafahan Nabi Isa. Nabi Isa juga khalifah, Nabi Musa khalifah, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Idris, semua Nabi khalifah. Dan bentuk kekhilafahannya berbeda-beda karena zamannya berbeda, lokasinya berbeda, kondisi sosial dan budaya yang dihadapi berbeda. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bagaimana Abu Bakar menjalankan tugas sebagai khalifah berbeda. Bagaimana nanti Umar menjalankan tugas sebagai khalifah berbeda. Naiknya, munculnya Umar saja berbeda, munculnya Abu Bakar sebagai khalifah tekniknya juga beda. Utsman berbeda, Ali berbeda, dan setelah itu dalam dinasti Muawiyah, dalam dinasti Abbasiyah, dinasti berbeda-beda. Bahwa ada konsep khilafah yang ditawarkan oleh HTI itu salah satu bentuk tafsir menurut tokoh ulamanya HTI, salah satu tafsir, salah satu ijtihad. Maka dalam suatu pidato Kiai Ma'ruf Amin katakan khilafah itu ada dan bentuk-bentuk konkretnya ijtihad. Yang ditawarkan oleh HTI itu ijtihad, yang ulama Indonesia tafsirkan itu ijtihad, yang sekarang dilakukan di Saudi itu ijtihad, yang sekarang dilakukan di Pakistan itu ijtihad, semua ijtihad. Tapi bukan berarti yang ditawarkan oleh HTI pasti benar dan kita mau terapkan di Indonesia. Tidak, kita sudah punya konsep kekhilafahan sendiri. Nah, adanya NKRI ini suatu bentuk kesepakatan perjanjian antara muslim dengan kelompok-kelompok non-muslim. Perjanjian antara muslim yang meyakini konsep kepemimpinan keislaman dengan muslim yang sekuler bahkan. Nah, itu semua bersepakat. Jadi ini kekhilafahan versi Indonesia. Nah, yang perjanjiannya diwujudkan dalam bentuk Piagam Jakarta, kemudian diuraikan menjadi UUD 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Selesai. Nah, jangan itu digunakan pemilu ini pertarungan antara pro Pancasila dengan khilafah. Tidak. Nah, maka kami di Majelis Ulama pun kemarin bahas, jangan gunakan itu. Jangan gunakan itu. Nah, seakan-akan nanti orang karena bagaimanapun istilah khilafah itu term, istilah keislaman, istilah keislaman yang khas. Allah hadirkan manusia ke muka bumi sebagai khalifah, pelaku kelakuannya khilafah. Jadi ini khas Islam memang. Kita ini khalifah, tugas menjalankan khilafah. Lalu kalau karena kepentingan politik dibuat orang menjadi benci terhadap istilah khilafah, tanpa sadar kita menggiring orang menjadi benci terhadap ajaran Islam. Ada yang senang, ada yang nabuh genderang. Memang diinginkan orang Islam menjadi benci dengan ajarannya sendiri hanya demi kepentingan politik jangka pendek. Nah, memang ada yang menginginkan orang Islam menjadi benci dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan ajaran agamanya sendiri.
Karena dengan demikian jadi makin jauh dengan agamanya, dan makin jauh makin gampang dicaplok, dikuasai nanti. Nah, jadi nggak usah khawatir dengan istilah khilafah, dan jangan gunakan itu dalam pemilu. Tidak ada pertarungan Pancasila dengan khilafah, tidak ada itu. Semuanya juga Pancasila, semua juga NKRI, ya. Itu. Jadi mau pilih yang mana aja bebas, kembali kepada kolbu dan hati nurani. Ya. Tidak usah ragu. Itu. Tidak usah ragu. Itu. Nah, kalau orang benci dengan istilah khilafah itu bahaya. Itu. Karena ini konsep mulia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan kamu sebagai khalifah. Begitu mulianya Islam memperlakukan manusia. Manusia dijadikan sebagai khalifah, wakil Allah dan penguasa bumi. Manusia tidak disebut sebagai domba-domba yang sesat dalam Islam, tapi sebagai khalifah. Istilah khalifah secara harfiah, kalau dia dikaitkan, khalifah itu melekat pada kita, dikaitkan dengan subjek, pribadi, individu yang lebih tinggi, lebih mulia. Khalifah itu artinya wakil. Wakil. Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasul. Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah. Wakil, makna khalifah itu wakil, penerus, pelanjut, orang yang diberi kuasa. Itu makna khalifah. Karena Abu Bakar terhadap Rasul lebih tinggi, Abu Bakar di bawah. Itu. Manusia terhadap Allah khalifah, wakil Allah, pelanjut Allah yang diberi kuasa oleh Allah untuk menjalankan tugas di muka bumi. Itu kepada subjek yang lebih tinggi. Tapi istilah khalifah kepada objeknya yang di bawah, khalifah itu bermakna penguasa. Penguasa, pengendali, pemimpin. Bentuk khalifah jamaknya adalah khalaif. Dalam surat Al-An'am ayat 165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalaif, sebagai khalifah-khalifah bumi. Kamu khalifah bumi, bukan berarti kamu wakil bumi. Kalau kepada objek yang lebih rendah, khalifah itu artinya penguasa, pemimpin, pengendali. Khalifatul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, pengendali orang-orang beriman. Tapi kalau kepada yang di atas lebih mulia, khalifah itu wakil. Itu. Jadi kita adalah khalifatullah untuk menjadi khalifah di bumi, wakil Allah untuk menjalankan tugas sebagai tugas kepemimpinan di muka bumi. Ini harus ditanamkan pada diri setiap muslim. Kamu hadir sebagai pemimpin, kamu hadir sebagai penguasa, kamu hadir sebagai pengendali. Maka pada diri setiap orang muslim harus muncul semangat dan kesadaran leadership kepemimpinan. Kalau itu tidak dimunculkan, maka kita hidup hanya untuk jadi pelayan, kita hidup hanya untuk jadi budak, kita hidup hanya untuk jadi pegawai, kita hidup hanya untuk menjadi orang yang disuruh-suruh, kita hidup hanya untuk menjadi konsumer, menjadi konsumen. Tidak, kita ini pemimpin. Karena itu dalam mendidik anak, siapkan anak untuk menjadi pemimpin. Bukan sekadar kamu sekolah supaya dapat NEM yang bagus, supaya bisa masuk perguruan tinggi yang bagus, lulus dengan IPK yang tinggi, kemudian bisa kerja di perusahaan yang hebat, kemudian bisa jadi pegawai negeri. Supaya apa? Supaya apa? Pegawai. Buat apa kita nyekolin anak susah payah mahal-mahal hanya untuk jadi pegawai, hanya untuk menjadi orang suruhan orang lain, hanya untuk menjadi faktor produksi bagi industri-industri yang ada? Masa anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, kita persiapkan hanya untuk menjadi pekerja, pegawai, pelayan, alat produksi? Jangan. Kita disiapkan untuk melahirkan khalifah, pemimpin. Ini camkan. Karena kurang ditanamkan kesadaran kekhilafahan, kepemimpinan, maka akhirnya umat ini senang jadi budak orang lain. Sekolah tinggi-tinggi, sarjana S1, S2, S3, niatnya hanya untuk jadi budak, jadi pekerja. Kenapa tidak jadi manajernya? Kenapa tidak jadi pemiliknya? Kenapa tidak jadi pemimpinnya? Kenapa tidak jadi pengusahanya? Kalau hanya untuk jadi pekerja, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
bangga banget S1, S2, S3. Samsung udah S10, tenang-tenang aja. Itu. Nah, ini ya, jadi kepemimpinan. Dan jangan asing, jangan takut. Wah, soal dikait-kaitkan dengan HTI, kita tolak konsep khilafah HTI. Itu ijtihad, itu polanya mereka. Kita punya ijtihad sendiri. Itu ya. Jadi dulu pasca Renaissance di dunia barat, terutama Eropa barat, muncullah kejayaan sains dan teknologi. Maka dengan sains dan teknologi, orang melakukan pengembangan-pengembangan, akhirnya ditemukanlah mesin uap. Bagaimana uap, air di dalam ketel dibakar bisa menjadi uap, dan uapnya itu ternyata berpotensi sebagai energi untuk bisa menggerakkan, untuk bisa memutar. Nah, putaran akibat dorongan uap ini bisa diarahkan untuk memutar roda kereta api, maka muncullah kereta api menggunakan mesin uap. Putaran uap ini untuk memutar roda mobil, maka muncullah mobil-mobil yang menggunakan mesin uap. Matikan aja. Bisa juga dorongan uap ini untuk memutar turbin yang kemudian menjadi pembangkit tenaga listrik. Bisa juga uap itu dimasukkan ke dalam motor untuk menggerakkan baling-baling kapal laut. Maka dengan munculnya teknologi mesin uap, itu terjadi lompatan besar dalam peradaban manusia. Saya pernah ke Inggris, di kota tempat pertama kali ditemukan mesin uap itu. Maka orang-orang kaya dengan uang yang banyak pesan, bikinkan saya mesin uap yang besar, pasang di kapal yang juga besar. Muncullah kapal uap, kapal laut dengan mesin uap. Kapalnya besar. Sebelumnya kapal cuma pakai layar didayung, sekarang pakai mesin uap. Kapal terbesar untuk ukuran zaman itu. Sambil kapal dibikin, nanti yang mengendalikan kapal segini besar siapa? Disiapkan kru ABK, anak buah kapal, direkrut, dipilih dan dilatih. ABK, anak buah kapal. Kapal yang besar untuk ngangkut apa? Ngangkut barang-barang dagangan. Maka disiapkanlah kuli-kuli tukang ngangkut barang, menyusun di gudang di dalam kapal, dan nanti sampai di tujuan barang ini diturunkan. Kalau sudah sampai di tujuan barang ini diturunkan, untuk apa? Untuk dijual di negara-negara tujuan. Siapa yang menjual? Siapkan tenaga salesnya. Direkrut tenaga salesnya. Nah, tapi juga harus ada yang mengatur administrasi, mencatat, menangani keuangan, rekrut lagi tenaga keuangan, tenaga pembukuan. Nah, semua itu harus ada yang mengamankannya, rekrut lagi tenaga-tenaga security, kata kita satpamnya, satuan pengamanan. Setelah kapal jadi, awak kapal naik ke kapal, barang-barang diangkut oleh para petugas gudang, bagian logistik, dan para sales naik ke kapal untuk nanti melakukan jual beli. Administrasi dan keuangan mulai mencatat-catat, security pun naik, kapal pun berlayar ke tempat-tempat yang jauh, mencari tempat yang barang-barang yang mereka angkut belum dikenal. Sebab kalau dijual di negara-negara Eropa, barang-barang mereka sudah dikenal, nggak laku. Carilah negeri-negeri yang jauh, yang teknologinya masih tertinggal, yang barang-barang mereka bawa diinginkan. Sampailah ke India, sampailah ke Nusantara, sampai matiin aja lah supaya nggak bising, nggak ganggu konsentrasi. Sampailah ke Asia Timur. Nah, itu sampai. Maka kapal-kapal pedagang itu merapat di Malaka, merapat di Pasai, merapat di Banten, merapat di Makassar, merapat. Ternyata wilayah di Nusantara itu sudah ada sultan-sultan, kerajaan-kerajaan Islam. Begitu kapal merapat, maka si pemilik kapal perintahkan, cari barang-barang perhiasan yang bernilai tinggi. Diangkut dengan peti, mereka turun dari kapal, menghadap sultan, menghadap raja.
nyembah. Minta bantuan dengan orang-orang yang bisa bahasa lokal untuk diterjemahkan. Kami datang dari Eropa, numpang hidup, mau berdagang. Dan kepada Sultan kami bawakan hadiah, kepada Raja kami bawakan hadiah. Serahkan hadiah-hadiah emas, tombak emas, ya rantai, gelang segala macam. Sultan senang. Apa yang kamu perlukan? Izinkan kami, kapal kami merapat di sini. Izinkan kami turun ke darat dan buka tenda-tenda untuk menggelar barang dagangan. Udah dapat hadiah? Oh ya, silakan. Maka tenda-tenda dibuka. Kapalnya bukan sehari 2 hari, bisa 3 bulan 6 bulan itu merapat. Barang-barang yang mereka bawa dari Eropa dijual kepada pribumi. Orang pribumi juga punya barang. Punya karet, punya kayu gaharu, punya cengkeh, dibeli. Kalau nggak pakai mata uang ya dibarter, begitu. Barang dari Eropa terjual, barang dari Nusantara seperti cengkeh, rempah-rempah masuk ke kapal, bawa lagi ke Eropa. Jadi mulanya itu perdagangan, dimulai dengan perdagangan. Lama kelamaan karena sudah bolak-balik tuh kapal datang ke kesultanan itu, minta izin lagi. Kalau bisa jangan cuma kapal merapat di pelabuhan, jangan cuma bikin tenda. Boleh nggak kami bikin kantor perwakilan? Nah, Sultan izinkan bikin kantor perwakilan. Lah kantor kan harus ada yang ngurusin. Boleh nggak bikin asramanya? Boleh. Lama kelamaan kantor, asrama, gudang. Ini suka banyak maling nih, nerobos. Boleh nggak? Gudang, kantor, asrama, kami pasangin pagar sekitarnya. Nah, boleh, jadilah benteng, gitu. Jadi akhirnya di pusat-pusat ibu kota kesultanan Islam yang ada di Nusantara, berdirilah benteng-benteng para pedagang itu. Setelah berdiri benteng dan nanti transaksi dengan pribumi, kamu cengkeh dari mana? Rotan dari mana? Karet dari mana? Oh, dari dalam hutan. Di sana di hutan kami ambil. Oh, hutan ya. Tapi kalau di hutan susah nyarinya kan? Yang namanya rotan, yang namanya karet, yang namanya jahe, itu campur baur. Karena itu tradisional, cuma dicari dalam hutan. Si pengusaha yang sudah punya benteng kasih lagi hadiah kepada Sultan, mohon izin. Tolong izinkan kepada kami untuk membuka perkebunan. Dapat deh lisensi, izin. Wilayah ini sekian ratus, itu perkebunan milik si pengusaha ini. Pohon ditebangin, kayu-kayu jati yang bagus diangkut ke kapal, dibawa ke Eropa. Yang sudah ditebang, bikin perkebunan karet, bikin perkebunan tanaman rotan, bikin perkebunan sawit, maka si pedagang dari mula-mula sandar kapalnya, lalu buka tenda, lalu buka benteng, sekarang menguasai lahan-lahan perkebunan yang luas. Itu perkebunan juga harus dijaga, maka lebih banyak datangkan petugas security dari negaranya. Lah Belanda negaranya kecil, penduduknya sedikit. Perkebunan luas, penduduk sedikit, kurang nih tenaga satpamnya, tenaga pengamanan. Perkebunan begitu luas, yang bekerja siapa? Teknologi perkebunannya dari Eropa, teknologi perkebunan karet, teknologi pertambangan batu bara, teknologi pertambangan minyaknya dari barat. Tapi yang kerja siapa? Dari Eropa kan negaranya kecil-kecil, penduduknya sedikit. Maka ditawarkanlah kepada pribumi, hei pribumi, mau kerja nggak di perkebunan ini? Mau kerja nggak di pertambangan ini? Ya pribumi mau kerja, karena dijanjikan gaji yang lebih mahal. Tapi pribumi ini sebelumnya sudah biasa tinggal di Pulau Jawa, di daerah tropis yang subur, yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pohon singkong tancepin, tumbuh jadi tanaman. Maka pribumi kita ini tidak terbiasa bekerja keras, tidak biasa bekerja berdisiplin. Dengan mudah kok semuanya subur.
Maka para pribumi yang kerja di perkebunan dianggap malas, tidak disiplin. Bagaimana untuk mendisiplinkan mereka? Adalah orang-orang Eropa berangkat sampai ke negeri Cina. Mereka bilang, di Cina ada jago-jago kungfu. Di Cina karena ada musim dingin yang sangat dingin, ada musim panas yang sangat pendek, 4 musim. Maka mereka begitu musim panas, kerja keras. Karena musim panas cuma 3 bulan. Kerja keras. Musim dingin mereka pada diam di rumah. Mereka melahirkan orang-orang yang kerja keras dan jago kungfu. Maka Cina-Cina yang biasa kerja keras, disiplin dan jago kungfu dibawa ke Nusantara, ditugaskan sebagai mandor. Kamulah yang bertugas mandor, menertibkan pribumi-pribumi, pekerja-pekerja di perkebunan, pekerja di pertambangan yang pemalas-pemalas ini, udah badannya kecil-kecil pada malas lagi. Jadi didatangkannya orang Cina ke Indonesia di zaman awal penjajahan itu, mereka didatangkan sudah menjadi kelas lain, sudah di atas pribumi memang. Statusnya udah mandor. Bawa cambuk ke perkebunan, naik kuda, malas cambuk, malas cambuk. Itu. Ringkas cerita, karena kapal dagang yang masuk ke kesultanan itu, ini pemilik si Anu, ini pemilik si Anu, ini pemilik si Anu. Lama-lama jadi perusahaan. Perusahaannya berkembang di Pulau Jawa, perusahaan-perusahaan di Sumatera, di mana-mana. Antar perusahaan ini pun konflik, bersaing. Supaya perusahaan-perusahaan ini jangan bersaing, saling menghancurkan, dibentuklah organisasi yang namanya VOC. Nah, maka dibentuklah Persatuan Perusahaan-Perusahaan Belanda, namanya VOC. Lama-kelamaan, setelah kira-kira hampir 300 tahun, pejabat-pejabat VOC ini pun banyak yang korup, sehingga VOC pun mengalami kerugian. Ribut lagi. Karena ribut lagi, bagaimanapun kalau perusahaan ribut, nanti pengiriman barang ke Belanda, setoran pajak kepada pemerintah Belanda jadi rusak. Suplai jadi rusak. Ketika VOC ambruk karena korupsi, kali ini yang datang bukan pedagang yang bawa kapal. Kali ini pemerintah Belanda turun tangan masuk ke Indonesia. Jadi masuknya pemerintah dan negara Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800. Dikirimlah utusan raja untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Tahun 1800. Adapun yang masuk ke wilayah kita sebelumnya dari tahun 1511 masuk ke Malaka, tahun 1600, tahun 1700 itu bukan negara, bukan pemerintah. Yang masuk adalah pedagang. Pedagang yang bawa kapal. Pedagang yang bawa kapal lalu bikin perusahaan, lalu bikin perkebunan, lalu menguasai wilayah. Karena mereka kemudian bikin organisasinya VOC lalu bangkrut, baru negara turun tangan. Jadi pelajari di seluruh dunia, cikal bakal penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa kepada bangsa-bangsa di Asia Timur, penjajahan dari Eropa ke Indonesia, ke Nusantara, penjajahan dari bangsa Barat ke India, penjajahan dari bangsa Barat kepada negara-negara Afrika, itu awalnya bukan dijajah oleh negara, dijajahnya oleh pedagang. Pedagang yang masuk duluan. Pedagang masuk duluan, bawa duit banyak, bawa satpam, bawa petugas, bawa manajer, dan nanti mereka bikin benteng, lalu mereka menguasai lahan yang luas dalam bentuk perkebunan. Mereka menguasai properti. Belakangan baru negara masuk. Itu. Jadi penjajahan dimulai oleh bisnismen, oleh pedagang. Itu. Nah, saudara sekalian, ini harus kita fahami, karena kalau kita tidak faham fungsi sebagai khalifah, udah sekian ratus tahun kita dijajah oleh pedagang, sekian ratus tahun kita dijajah oleh pemerintah asing, tapi di dalam diri kita tetap tidak tumbuh kesadaran kita khalifah, pemimpin, penguasa. Udah ratusan tahun terbentuk kultur sebagai budak. Udah ratusan tahun terbentuk kultur budaya sebagai pekerja.
ini. Maka meskipun secara politik tahun 1945 kita sudah memerdekakan diri, proklamasi kemerdekaan, tapi secara mental, secara budaya kita belum merdeka. Itu apa yang dulu dilakukan oleh pedagang-pedagang, oleh korporasi masuk, kemudian datang penjajah asing, sekarang pun sedang terjadi juga prosesnya. Itu bahkan setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, maka kita membuka. Maka setelah kemerdekaan itu dipimpinlah negara baru, negara kesatuan, negara Republik Indonesia oleh Bung Karno. Yang Bung Karno lakukan adalah mengusir para kapitalis itu, para pedagang-pedagang kaya yang sudah bercokol, para kapitalis, imperialis, pemodal-pemodal yang menjajah, diusir oleh Soekarno. Dilakukan nasionalisasi. Perusahaan minyak terbesar di Sumatera milik Belanda, milik swasta, tapi kemudian dikuasai oleh kerajaan Belanda, diusir, dinasionalkan. Jadilah Permina, perusahaan minyak negara, dan belakangan jadi Pertamina. Itu ambil alih, itu dinasionalisasikan. Ini minyak ada di bumi negeri kami, kalian angkat kaki, nasionalisasi, begitu. Kemudian bank yang sekarang kita sebut Bank Indonesia, dulu itu adalah bank yang dibentuk oleh swasta, oleh perusahaan-perusahaan dagang Belanda, menjadi Bank Jawa, Javanese Bank, itu Bank Jawa, Javanese Netherlands Bank Belanda yang ada di Pulau Jawa. Singkirkan, ini jadi Bank Indonesia. Begitu ya. Kemudian perusahaan pertambangan, singkirkan oleh Bung Karno. Asing-asing itu diusir. Itu bahkan orang-orang Cina yang dulu didatangkan langsung dianggap levelnya di atas pribumi, langsung jadi mandor itu oleh VOC, oleh pedagang. Setelah nanti datang kerajaan Belanda, pemerintah Belanda, gubernur jenderal Belanda datang, dibuatlah undang-undang tentang kewarganegaraan di Hindia Belanda ini. Dan dalam undang-undang kewarganegaraan di Hindia Belanda, pertama orang-orang Eropa dan kulit putih itu kelas 1. Yang kedua adalah Arab dan Cina serta Timur Jauh. Yang ketiga barulah kita nih yang kulit coklat. Jadi kita kelas 3. Undang-undang itu sampai sekarang masih bisa kita baca. Dalam undang-undang itu, Anda yang kuliah di Fakultas Hukum mesti ngerti. Itu ada undang-undangnya, masih ada. Nah, jadi mohon maaf, jangan katakan saya rasialis, anti ras, anti Cina, anti Cina. Bukan Cina sebagai ras yang saya tidak sukai, bukan Yahudi sebagai ras Yahudi, bukan Belanda sebagai Belanda yang kita tidak sukai. Rasialisme tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Orang berkulit putih, berkulit hitam itu tidak boleh dibeda-bedakan. Orang barat lah yang mengatakan orang kulit putih paling hebat, orang kulit berwarna paling menjijikkan. Amerika sampai tahun 70-an masih meremehkan orang-orang yang kulit berwarna. Sampai tahun 70. Jangan sembarangan Anda masuk ke restoran, kalau Anda bukan kulit putih, dilempar keluar pun boleh dalam undang-undangnya, dalam peraturannya. Bus itu ada tandanya khusus kulit putih. Maka nanti tahun 60-an itu ada kelompok-kelompok negro di Amerika yang melakukan perjuangan itu, dan mereka mendapatkan inspirasi dari ajaran Islam yang mengajarkan kesamaan, hak, kesetaraan manusia. Mereka bikin organisasi yang namanya Nation of Islam, bangsa-bangsa Islam, tapi tokohnya negro itu. Dan karena mereka mendapat inspirasi, akhirnya mereka berjuang menegakkan hak-hak kesetaraan kulit hitam. Saking benci kepada kulit putih, mereka memusuhi kulit putih. Itu satu saat tokohnya ini, siapa namanya saya lupa tuh, Malcolm X. Lalu dia karena ngaku muslim tapi nggak sholat gitu, karena tahu Islam mengajarkan kesamaan derajat hitam putih. Jadilah dia Nation of Muslim, Nation of Islam.
Satu saat diundang berhaji. Itu. Begitu berhaji di Masjidil Haram, tawaf di Arafah, dia bingung betapa orang-orang Islam itu hitam, putih, kuning, merah tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi dia, oke, saya menginginkan kesetaraan. Saking semangat kesetaraan, orang kulit putih saya musuhi. Di Mekah tidak. Kulit putih negro bisa bersebelahan. Kadang yang jadi imam yang kulit putih, kadang yang jadi imamnya negro. Gak jadi masalah. Nangis dia. Jadi kalau saya bicara Cina bukan dalam rangka rasialisme, membenci ras tertentu. Bagaimana saya mau rasialis? Mantu saya juga orang Cina kok. Jadi saya bicara ini bukan rasnya, tetapi politiknya. Yaitu. Nah, jadi bagi sebagian Cina-Cina keturunan yang sudah ada di Indonesia, yang begitu masuk sudah diposisikan lebih tinggi dari pribumi, lalu disahkan dalam undang-undang kewarganegaraan mereka adalah kelas 2, kulit putih kelas 1, pribumi kelas 3. Begitu Indonesia merdeka pun mereka sudah merasa lebih. Di dalam dirinya ada corps d'esprit, kebanggaan kelompok. Sementara kita masih memposisikan diri kultur budak, pelayan, pegawai. Kita masih punya sifat minder. MC, minderwaardigheidscomplex bahasa Belandanya. Inferiority, rendah diri. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang itu banyak yang kalau melihat orang bule, halo mister, halo potret, selfie. Wah, kalau udah selfie sama orang bule, kayaknya dia tiba-tiba jadi modern begitu. Padahal tuh bule, kita nggak tahu juga di negerinya kayak apa. Itu. Padahal tuh bule mandinya jarang, cebok kagak pernah, cuma dilap pakai kertas tisu, bawa penyakit HIV lagi. Itu kita bangsa ini yang paling pengalaman saya berdakwah sejak tahun 78. Salah satu problem besar umat ini adalah inferiority, rendah dirinya, rasa rendah diri, tinggi diri, merasa diri tinggi, merasa diri besar. Besar itu kiber, merasa diri besar, kiber, kaber, takabur. Takabur itu dosa besar, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Tetapi merasa diri rendah dari orang lain dan melebih-lebihkan orang lain hanya karena dia kulit putih, rendah diri pun sama syiriknya dengan takabur. Syirik di sini syirik khafi, bukan syirik yang tegas-tegasan. Ya, kalau syirik tegas itu jelas menyembah sesuatu selain Allah. Tapi kalau yang khafi itu menempatkan sesuatu melebihi dirinya sehingga dia terkagum-kagum, nah, itu sudah syirik tapi tersembunyi. Nah, sama dosanya takabur maupun tasaghur. Itu merasa diri besar, hebat dari orang lain, merasa diri kecil, itu sama dosanya. Karena itu saya tegaskan lagi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku jadikan di bumi ini sebagai khalifah, pemimpin, penguasa, pengendali, bukan untuk jadi budak, pelayan, untuk dijajah. Dulu dijajah oleh VOC, dijajah oleh Belanda, sekarang mau dijajah lagi oleh bangsa-bangsa asing. Jangan. Soekarno begitu berkuasa jadi presiden, lakukan nasionalisasi, perusahaan-perusahaan asing diambil alih. Tapi begitu Soeharto naik, Soeharto bingung juga. Perusahaannya emang sudah diambil, tapi kurang modal. Akhirnya cari modal lagi ke barat. Datanglah IMF, datang ngasih utang. Datanglah World Bank ngasih utang. Akhirnya kita jadi budak lagi. Itu. Dibukalah apa yang disebut multinational corporation. Perusahaan-perusahaan asing multinasional dipersilakan investasi masuk. Itu. Maka tahun 74 ada demonstrasi besar-besaran yang namanya Malari, 15 Januari. Itu dalam rangka perlawanan mahasiswa untuk jangan sampai kita dikuasai oleh asing. Tapi kita sudah terlanjur doyan utang. Di zaman Soeharto kita ngutang, itu ya. Habibie mah terlalu sebentar deh ya, nggak dihitung itu.
Gus Dur juga diturunin di tengah jalan. Itu zaman Megawati bukan jual, ngegade. Itu bukan ngutang, digadein. Banyak aset negara digadaikan. Lihat aja kasus perusahaan gas di Natuna, digadaikan dengan harga murah. Itu SBY 10 tahun tidak bisa diingkari, nambah hutang juga. Itu yang sekarang nambah hutangnya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma terlalu membuka luas investor asing untuk membangun atas nama infrastruktur. Itu jadi asing masuk infrastruktur, bikin gedung, bikin perumahan, bikin jalur kereta, bikin jalan tol. Yang namanya pengusaha mah cara berpikirnya masukkan modal, bangun, untungnya kapan? Untungnya berapa? Untungnya berapa tinggi? Kapan? Untungnya tinggi, dapatnya cepat. Itu aja hitungannya. Tapi negara kami membutuhkan pembangunan infrastruktur. Masuklah kalian ke sini, berinvestasi di sini. Saya akan investasi. Keuntungannya bagaimana? Berapa lama saya bisa pulang modal? Itu yang ditanya itu. Karena itu saya minta jaminan. Saya pernah ngobrol dengan Fauzi Bowo dulu. Kenapa light rail yang kalau kita ke Kuningan, Jalan Kuningan ada tiang-tiang yang sampai sekarang nggak selesai? Itu karena waktu monorail perusahaan Jepang itu, oke, kami bangunkan monorail, tapi nanti tarifnya harus sekian. Kalau tarifnya tidak sekian, kami nggak dapat untung, lambat pulang modalnya. Oh, tarif sekian terlalu tinggi buat masyarakat. Nah, kalau terlalu tinggi buat masyarakat, ya tarif ke masyarakat sekian, tapi kekurangannya disubsidi dong oleh Pemda. Fauzi Bowo nggak mau, lebih baik nggak usah bangun, karena buat asing yang penting untung dan cepat. Gak mau dia tanda tangan. Yang sekarang ini bagaimana harga tinggi tapi cepat pulang? Kalau tidak ada subsidi, ada jaminan. Jaminannya apa? Maka perusahaan-perusahaan besar sahamnya dijaminkan ke sana. Yang kalau nanti ini proyek macet, itu perusahaan diambil alih. Bank-bank BUMN besar akan diambil alih. Penjajahan model baru lagi. Itu. Saya tidak sedang menyudutkan, saya tidak sedang memojokkan, saya tidak sedang menghina, tetapi ini memang problem kita yang dari dulu nggak selesai-selesai. Ya, saya bukan lagi ngantemin Jokowi. Seperti tadi malam juga Prabowo kan bilang dalam debat itu, kesalahan utang piutang ini memang bukan hanya salah Bapak, presiden-presiden sebelum Bapak juga sudah begitu. Itu. Terus yang Demokrat tersinggung, keluar. Bukan hanya SBY, sebelumnya SBY juga pada bikin utang gitu. Kok gampang banget sih tersinggung. Itu jangan baperan deh ya. Nah, jadi problemnya apa? Memang kita negara kecil. Kan ada negara lain yang lebih kecil-kecil, ada. Oke lah, kita negara menengah. Tapi semenengah-menengahnya kita masih lemah. Kita berhadapan dengan negara-negara besar. Ada Amerika dan Eropa, ada Rusia dan Cina. Nah, sebagai negara menengah, ya kita nggak bisa lepas sama sekali. Itu. Tetapi semenengah-menengahnya, meskipun kita nggak bisa lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan asing, memang nggak bisa lepas. Tapi, mbok ya, jangan juga terlalu nyerahin leher gitu. Ada kayak negosiasi perundingan yang lebih bermartabat. Jangan terlalu nurut aja, apa maunya pihak asing diikutin. Adalah ketegasan, adalah kemauan untuk berunding. Meskipun mungkin kitanya sebagai pribadi dikasih banyak, tapi jangan kita terus, yang penting saya dan keluarga saya udah kebagian banyak. Negara mau bangkrut silakan. Jangan begitulah. Ini anak cucu kita semua. Adalah lebih berani bersikap tegas. Itu. Nah, tetapi bagaimanapun munculnya pemimpin itu kan muncul dari rakyat. Masalahnya emang rakyat ini secara umum masih rendah diri, masih inferior, masih minder. Maka ditegaskan, Allah jadikan kamu sebagai khalifah di bumi, pemimpin, penguasa, pengendali. Didiklah anak-anakmu untuk jadi pemimpin,
untuk menjadi penguasa, pengendali. Jangan kau siapkan anak-anakmu hanya untuk menjadi budak, pelayan, konsumer. Munculkan leadership, kebanggaan sebagai pemimpin. Sebab itu dulu Jepang hancur, jatuhi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Hancur, terpaksa menyerah. Raja Jepang itu, apa istilah raja? Kaisar terpaksa tanda tangan nyerah kepada Amerika. Sedih, hancur kotanya. Kemudian begitu dilaporkan, yang pertama ditanya, berapa banyak mati? Sekian ratus ribu. Kota hancur. Yang pertama beliau tanya, berapa orang guru yang masih hidup? Hitung. Guru-guru dikumpulkan. Biarlah kita sekarang mengalah, dikuasai oleh Amerika, tapi guru yang akan menyiapkan generasi berikutnya harus disiapkan. Dikasih pelajaran yang terbaik kepada guru. Guru mengajar di sekolah. Dibangkitkan semangat, kepercayaan diri. Tahun 45 hancur. Tahun 70-an muncul generasi-generasi insinyur-insinyur, ahli teknologi, ahli-ahli keuangan dan perbankan, ahli-ahli perdagangan, dan ekonomi Jepang bangkit lagi tahun 70-an. Dan tahun 80-an justru ekonomi Jepang mulai bikin kalang kabut ekonomi Amerika. Karena negara boleh hancur, harga diri, kepercayaan diri, kesadaran diri. Kita bukan untuk jadi budak asing, kita bukan untuk jadi pelayan asing, kita bukan untuk menjadi orang yang dijajah. Nah, Islam sudah mengajarkan khalifah, tanamkan keyakinan itu sebagai khalifah. Maka lama kelamaan balik lagi ke masa penjajahan. Lalu di dunia barat pun terjadi perubahan. Ilmuwan-ilmuwan di dunia barat marah. Inggris yang paling banyak negara jajahannya di seluruh dunia. Belanda banyak menjajah. Portugis, Prancis, Spanyol banyak menjajah di Amerika Latin, Amerika Selatan. Negara-negara jajahan dijadikan budak. Ilmuwan-ilmuwan di negara-negara Eropa pun marah. Kenapa kita memperbudak manusia sesama manusia? Dikembangkanlah konsep humanisme, kemanusiawian. Muncullah konsep politik etis. Kita berpolitik harus pakai etika. Nah, dengan politik etis, negara-negara penjajah dipaksa supaya di wilayah negara yang dijajah dibangun sekolah, supaya anak-anak jajahan pun, anak-anak pribumi bisa pinter. Dan di antara mereka yang pinter-pinter lulus SMA, maka nanti dikirim ke negara-negara penjajah untuk masuk universitas. Berangkatlah Bung Hatta, berangkatlah Maramis, berangkatlah Supomo dan lain-lain, berangkat ke Belanda, disekolahkan itu ke negara-negara penjajah. Karena di dalam negara barat sendiri muncul semangat baru, kemanusiawian, hapuskan perbudakan. Maka dari negara-negara jajahan dikirim sekolah. Untuk satu saat nanti mereka sudah jadi sarjana, pulang mereka akan membangun wilayahnya masing-masing. Yang dari Inggris pulanglah ke Malaysia, karena Malaysia dijajah Inggris. Setelah siap, maka Malaysia dimerdekakan. Itu sudah siap nih, merdekakan. Itu Inggris menjajah India, anak India dikuliahkan di Inggris. Begitu pada siap, pulanglah ke India. India kemudian dimerdekakan. Pakistan dimerdekakan oleh Inggris. Itu Belanda bersiap untuk memerdekakan Indonesia. Belum kemerdekaan terjadi, Jepang keburu masuk. Nah, kitanya belum merdeka, baru dijanjikan, Jepang keburu masuk. Masuknya Jepang juga menjanjikan, tetap kalian akan kami merdekakan, karena kami orang Jepang adalah saudara tua kalian. Nah, maka disiapkanlah. Maka kemudian Jepang di Indonesia bilang, kalian mau merdeka, siapkan. Mana tokoh-tokoh Indonesia? Tokoh-tokoh Indonesia ini berkumpul dalam pertemuan yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, kumpul. Yang kumpul separuh dari tokoh-tokoh Muslim, sebagian lagi dari tokoh
nasionalis sekuler, ada lagi dari kelompok non-muslim. Berundinglah di BPUPKI, dipersilakan oleh Jepang, siapkan kemerdekaan. Ketika ketuanya Dr. Rajiman Wedodiningrat membuka sidang, yang pertama ditanya, negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan ini, yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa? Maka tokoh-tokoh Islam, yang ulama-ulama Islam, langsung buka kitab. Di Quran nggak ada tuh konsep negara Islam. Di hadis tidak ada konsep negara Islam. Di buku-buku sejarah ada sejarah-sejarah ke negara-negara Islam, tapi bentuknya beragam, macam-macam. Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali, itu sistem pemilihannya aja beda. Nanti ke Muawiyah, bahkan Muawiyah diserbu oleh Abbasiyah, sesama negara Islam, itu berbeda juga. Muawiyah mendirikan kekhilafahan di Spanyol, beda juga. Utsmaniyah juga beda. Dan dalam sejarah pun ada khalifah-khalifah, raja-raja Islam yang baik, jujur, adil, ada juga yang serakah. Turki yang sering dibangga-banggakan itu juga tidak selalu baik dalam sejarahnya. Saya baru pulang dari Turki minggu lalu. Itu ada istana yang sangat besar, Dolmabahce, di pinggir Selat Bosporus. Kalau kita kelilingin itu istana pagi sampai sore, itu kita baru selesai. Tiang-tiangnya keren semua berlapis emas. Dan untuk bikin istana itu, sang khalifah berhutang kepada Perancis. Dan gara-gara hutang yang terlalu banyak, akhirnya kemudian negara itu disita, istana itu disita oleh Perancis. Nah, jadi ulama-ulama kita di BPUPKI, dalam sejarah Quran nggak ada negara Islam, hadis nggak ada, sejarah bervariasi, tapi ada ulama-ulama yang menyusun prinsip-prinsip bernegara. Terkenalah konsep politik yang disusun oleh Imam Al-Mawardi. Tapi itu bukan satu-satunya, yang lain juga begini. Maka mereka usul, kalau begitu negara Indonesia akan kita dirikan harus berdasarkan Islam. Jadikan ini negara Islam. Kata yang kelompok sekuler, Islam juga tapi sekuler, apalagi pernah belajar di Belanda, pernah belajar ilmu negara versi Prancis, versi Romawi. Jangan negara teokratis dong. Kenapa? Sebab pengalaman di Eropa dulu, berdirinya negara teokratis di mana raja sekaligus adalah penguasa gereja, ternyata sudah raja pegang kekuasaan, dianggap penguasa gereja, wakil Tuhan. Sudah berkuasa ke bawah, punya kemuliaan sebagai wakil Tuhan, itu raja menjadi bikin sengsara rakyat, bertindak semau-maunya. Kalau kita bikin negara teokratis, nanti kita jadi sengsara rakyat. Orang merasa, para penguasa merasa sebagai wakil Tuhan. Jangan pakai negara agama. Yang sekuler tidak suka negara agama, apalagi yang non muslim lebih nggak suka. Terjadilah perdebatan. Dalam perdebatan itu adu konsep, prinsip-prinsip dasar ada. Pertama, hargai hak asasi manusia, hargai iman setiap manusia. Yang penting negara ini membangun kesejahteraan dan keadilan, dan dasar-dasar kesejahteraan keadilan itu harus dimusyawarahkan. Dari perundingan-perundingan muncullah Piagam Jakarta yang nanti diperes menjadi Pancasila. Jadi kita bukan negara Islam, bukan negara Islam, bahkan bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Itu yang oleh Kiai Ma'ruf Amin disebut inilah negara mu'ahad, negara perjanjian. Yang oleh Din Samsudin dan Muhammadiyah disebut inilah Darul Ahdi Wasyahadah, ini negara kesepakatan. Ini bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Ini negara perjanjian. Dan dalam perjanjian jelas, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ketauhidan, keimanan dijaga. Ketuhanan juga harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan semua ini tidak boleh menjadi negara tercabik-cabik, harus ada berdasarkan persatuan. Dan semua proses menuju persatuan dengan musyawarah, ujung-ujungnya adalah keadilan sosial. Sepakat, toh ini tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Itu yang kita lakukan. Sudah kita jaga NKRI berdasarkan Pancasila. Tapi bahwa HTI kemudian memperkenalkan konsep lain, tolak. Bukan khilafah model itu.
Tapi bahwa khilafah kita adalah pemimpin, itu harus ditetapkan, diajarkan terus. Jangan karena kepentingan politik kita jadi takut-takutin dengan istilah khilafah. Kita nanti jadi budak lagi semua. Itu. Jangan, ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, saya agak sulit menggambarkannya bagaimana hubungan dengan Allah yang sifatnya vertikal dan hubungan sebagai sesama manusia di muka bumi yang tanggung jawab sosial ini. Begitu. Yang vertikal ya ke atas. Itu. Yang sesama manusia horizontal, ya begini. Tapi begitu saya begini, orang pada ketawa. Saya mau tarik yang ini vertikal ke atas, yang begini susah banget. Tarik ini ke atas, ini begini susah juga. Saya begini, ketawa lagi. Jadi ya udah pakai gambar aja. Jagalah hablum minallah kepada Allah. Iman tauhid dijaga, la ilaha illallah. Tapi jangan lupa yang horizontal, hablum minan nas, begitu. Siapa yang dipilih? Istafti qalbak. Tanyalah kepada kolbumu sendiri. Tanya pada kolbumu sendiri. Wah, nanti Pak Wafidin apa? Jangan ikut-ikutan saya, karena nanti tanggung jawabnya Anda sendiri dengan Allah. Itu. Tanggung jawabnya Anda sendiri dengan Allah. Pak Wafidin kan punya pilihan, saya punya pilihan. Itu untuk saya pribadi. Tanggung jawab berdasarkan upaya saya membersihkan kolbu, jangan tercemar oleh hawa nafsu, jangan tercemar oleh marah dan benci, jangan tercemar oleh hubud dunia. Nah, bagaimana saya berusaha menangkap isyarat dari Allah? Anda lakukan sendiri. Bahwa saya punya pilihan, ya itu saya sendiri. Ya masa sekadar tahu aja nggak boleh? Ya, Anda udah tahu lah pilihan saya. Mau ikut saya? Nah harus, ya. Anda tetap ikhwan TKN, kita tetap zikir la ilaha illallah. Udah, ya. Pemilu mah cuma 1 hari, selesai kita tetap ikhwan, kita tetap muslim, kita tetap bangsa Indonesia. Nah, sebagai penutup, ini yang ingin saya sampaikan. Sebagai penutup, kesimpulan aja. Tadi sebagian sudah saya jelaskan. Gelap ya. Saya ganti warna dulu supaya warnanya lebih kelihatan. Mudah-mudahan. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang, problem utama yang dihadapi oleh agama-agama samawi, apakah Islam, Kristen, Yahudi, terutama Islam, adalah materialisme. Bangkitnya materialisme abad 16, 17, 18 ini kemudian menjadi ideologi kapitalisme. Dan Karl Marx, sebenarnya Karl Marx yang memunculkan ideologisasi materialisme, kemudian ke barat menjadi kapitalisme, ke timur jadi sosialisme. Nah, ideologi atau paradigma materialisme ini yang kemudian menjadi ideologi kapitalisme, menjadi ideologi sosialisme, nanti diwujudkan menjadi negara. Kapitalisme tokohnya Amerika, ya. Sosialisme tokohnya kemarin Uni Soviet bubar, sekarang jadi RRT, sosialisme komunisme. Dan selain ada 2 negara, kekuatan materialisme global itu diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang lintas negara, yang mereka memiliki aset kekayaan melebihi kekayaan satu negara. Maka jangan heran orang-orang seperti Bill Gates, pimpinan Microsoft, orang-orang seperti Jack Ma, itu orang-orang seperti apalagi perusahaan-perusahaan Nestle, Mark Zuckerberg itu yang sifatnya online, ya, yang Nestle itu kalau mereka turun dari pesawat terbang pribadi ke satu negara, digelarin karpet merah, dan kepala negara yang dia kunjungi itu nunduk-nunduk, karena dia punya perusahaan di berbagai negara, asetnya banyak, karyawannya lebih banyak daripada warga negara yang kecil-kecil. Jadi duitnya banyak, kekuasaannya banyak, dia bisa mempengaruhi kepala negara yang besar-besar.
Dia bisa mempengaruhi politik di satu negara. Siapa yang ngelawan saya, jatuhkan, naikkan presiden baru, perdana menteri baru. Jadi kekuatan di dunia ini ada kekuatan berupa negara, ada kekuatan berupa korporasi. Yang negara punya wilayah, yang negara punya pemerintahan dan angkatan perang, yang korporasi punya pegawai, punya produk, punya modal. Yang kalau produknya diberhentikan ke suatu negara, negara itu kelaparan. Itu ya, Denon saja kalau dia berhentikan, cabut usahanya, berapa banyak itu karyawan Aqua, karyawan apalagi itu pada kelaparan itu di PHK. Denon itu perusahaan Yahudi yang ada di Perancis. Di sini mainnya antara ini terkenal ya Aqua sama apa adiknya Aqua itu Fit. Nah, kalau dia cabut angkat kaki, dia tutup, pengangguran jadi sangat besar. Nah, jadi di dunia itu ada kekuatan negara, ada kekuatan multinational corporation. Ini global. Di tingkat nasional ada perusahaan-perusahaan yang kecil. Model-model James Riyadi, model-model Haritanu. Banyak pejabat daerah pun takut dengan Haritanu. Banyak pejabat daerah takut dengan James Riyadi. Banyak pejabat-pejabat daerah, gubernur, bupati takut dengan Ciputra. Apa sebab? Karena pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota cuma 5 tahun. Sedangkan mereka dengan kekuatan modalnya bisa lebih dari 5 tahun. Loh, mau naik jadi kepala daerah aja kampanye disumbang oleh mereka kok. Itu. Bahkan ini kota. Ini kota, wilayahnya di sini. Tapi kan kota bakal tumbuh, berkembang. Nah, ke arah mana kota akan berkembang? Kota harus mengembangkan industri, pabrik-pabrik. Di mana ada pabrik, perlu ada pemukiman. Di mana ada pemukiman, perlu ada sekolah, perlu ada rumah sakit. Kotanya masih di sini, para pengusaha real estate sudah beli tanah di sini. Tanah. Dia punya perusahaan ini beli sawah di sini. Perusahaan ini beli sawah di sini. Setelah tanah dibeli oleh berbagai perusahaan, puluhan perusahaan itu milik satu orang. Satu saat semua itu digabung jadi satu, berdiri perumahan besar. Dan mereka bahkan menyebutnya kota mandiri. Karena yang kami bangun bukan real estate, yang kami bangun kota. Yang di dalamnya ada perumahan, di dalamnya ada wilayah industri, di dalamnya ada rumah sakit, ada gereja, ada masjid, ada taman hiburan, semua. Yang kami bangun kota. Lah kalian wali kota cuma segini. Yang kami punya kota di sini, di sana ada kota kami, di sana kota kami, di sana kota kami. Kami lebih hebat dari wali kota, dari bupati. Dan kalau bupati wali kota cuma 5 tahun, paling lama 2 periode 10 tahun, mereka tidak ada batas waktunya. Maka korporasi ini, apakah itu yang namanya 9 naga, apakah yang namanya si TW, Tommy Winata, apakah yang namanya lain-lain, termasuk kelompok tua yang namanya kelompok Jimbaran, mereka ini powerful, sangat kuat, lebih kuat daripada gubernur, bahkan ada yang lebih kuat dari menteri sekalipun. Dan dia bisa copot menteri yang tidak dia sukai. Itu. Jadi di tingkat global, kapitalisme ada yang menguasai negara, ada kapitalisme yang muncul berupa perusahaan. Di tingkat nasional, kapitalisme ada yang muncul berupa perusahaan, dan perusahaan-perusahaan ini, para kapitalis yang bikin perusahaan sekarang pun pada bikin partai. Nah, maka para kapitalis punya perusahaan, kapitalis bikin partai. Loh, partainya baru, tapi meskipun baru, kenapa merebak ke seluruh Indonesia? Saya kan keliling Indonesia dakwah. Rupanya di daerah ini ada anggota DPRD yang bagus nih dari PKS, ini DPRD yang bagus dari PKB, ini yang bagus-bagus pindah. Kamu ikut partai saya. Kalau kamu nggak ikut partai saya, pemilu besok lu belum tentu bakal kepilih lagi. Tapi dengan kamu pindah saja sekarang, saya kasih sekian miliar. Dan kamu ikut kampanye untuk partai saya, biaya kampanye saya yang jamin. Jadi ada dana transfer untuk pindah partai. Dan untuk kampanye kamu nggak usah keluar duit, kami yang akan bayarin. Nah, maksudnya apa? Kalau para kapitalis itu nanti mereka punya partai di berbagai kabupaten, berbagai provinsi, berbagai wali kota, DPRD, orang-orang dia itu akan lebih mudah nyetel bupati, akan lebih mudah mengendalikan wali kota dan gubernur, karena DPRD-nya sudah mereka kuasai. Perda-perda, mana perda peraturan daerah yang kurang menguntungkan? Itu sebabnya beberapa perda
yang karena kesetiaan bupatinya bagus, wali kotanya bagus, anggota DPRD-nya bagus, keluarkan perda larangan minuman keras. Seperti pernah terjadi di Tangerang. Begitu bupati DPRD keluarkan larangan minuman keras, bukan saja yang muslim, gereja pun tepuk tangan senang. Ibu-ibu gereja mendukung, karena gara-gara suaminya banyak mabuk, duit belanja habis nggak karuan. Tapi di tingkat nasional mereka gunakan media. Itu perda minuman keras dasarnya apa? Pasti dasarnya syariat. Emangnya negara kita negara syariat? Emangnya negara kita negara Islam? Hapuskan perda-perda syariah. Ngoceh dia pada media. Akhirnya perda syariah dibubarkan. Jadi kenapa? Karena kalau tidak, pabrik minuman keras saya nggak laku. Jadi main di DPRD, main di kepala daerah, itu di daerah, di pusat juga begitu. Itu bayangkan, saya mohon maaf, terus terang saya sebut, bolehlah dia kaya raya, menguasai Lion Air, tapi anaknya itu kan anak bau kencur. Untuk apa diangkat-angkat jadi anggota DPR tingkat pusat? Ngerti apa dia tentang kepolitikan dan kenegaraan ini? Anaknya Rusdi Kirana, emang bapaknya jadi duta besar lagi di Malaysia. Apa urusannya surat suara udah dicoblos-coblos duluan hanya demi mementingkan anaknya? Ini nggak fair. Ketika kekuasaan bermain politik, maka nanti kapitalis punya perusahaan, modal dan produk, legislatif mengatur undang-undang dan perda, mengatur para kepala daerah. Ini problem buat kita semua. Bukan hanya Islam, semua agama pun problem beratnya materialisme. Oh, kalau gitu pilih Prabowo. No, Prabowo pun tidak akan bisa langsung menyelesaikan proses 100%. Anda jangan mimpi. Anda jangan mimpi bahwa Prabowo akan bisa menyelesaikan semua ini secara mendadak 100%. Ya tapi masalahnya pilihan cuma 2 katanya. Ya itu terserah Anda lah mau pilih yang mana. Itu. Ya. Oke. Nah, sampai di sinilah saya sampaikan ini ya. Karena itu menghadapi pemilu besok, perbanyak zikir, perbanyak doa, mohon kepada Allah supaya Allah turunkan perlindungan kepada negeri dan bangsa ini. Supaya Allah berikan kepada kita pemimpin sebaik-baik pemimpin, sejujur-jujur, seadil-adil pemimpin. Allah jadikan rakyat yang hidup dalam kesabaran dan kesadaran. Pemilu selesai 17 April, tetapi tantangan umat dan bangsa belum selesai. Karena itu kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus berpikir keras, kita harus jaga kesatuan dan jaga NKRI ini. Sebab kalau sampai kita terpecah belah, sholat aja kita susah, sholat aja kita susah. Saya menyaksikan pengungsi-pengungsi Suriah yang ada di Turki, yang ada di Jerman, menyedihkan ya. Jadi jangan sampai kita pun nanti jadi pengungsi juga. Nauzubillah min dzalik. Demikian, jaga kolbu, tetap zikir. Siapapun yang dipilih terserah hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.